bahwa gudang yang digunakan sebagai sarana perdagangan itu terdaftar di pemerintah. Jadi misalnya sebuah toko retail mempunyai gudang dan itu dikecualikan dari TDG. Satu gedung gitu. Disimpan dalam gudang itu asalkan di TDG-nya tercantum bahan itu Ada listnya ada gitu. listnya. Pak? Gitu. Oh. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Di sini, pusat informasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tanda daftar gudang. Dan bersama kita sudah ada analis perdagangan dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Bapak Muhammad Hertedi SE. Selamat datang Pak Teddy, kita panggilnya Pak ya. Boleh, Pak Teddy boleh. Boleh ya. Kita ngobrol santai nih Pak tentang tanda daftar gudang, orang biasa kenal dengan TDG. Itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, TDG ini merupakan sebuah tanda bahwa gudang yang digunakan sebagai sarana perdagangan itu terdaftar di pemerintah. Jadi fungsinya adalah sebagai alat kontrol pemerintah untuk mengawasi gudang-gudang yang digunakan sebagai sarana perdagangan. Semua gudang harus didaftarkan Pak? Yang berkaitan dengan sarana pergudangan. Sarana pergudangan. Sarana perdagangan, karena ada TDG itu dikecualikan untuk gudang yang berada jadi satu dengan retail. Oh. Jadi misalnya sebuah toko retail mempunyai gudang dan itu dikecualikan dari TDG. Satu gedung gitu Satu ya? gedung. Kemudian juga gudang yang digunakan untuk sarana industri. Jadi gudang tersebut digunakan untuk menyimpan bahan-bahan atau bahan baku atau bahan penolong yang digunakan untuk produksi sebuah industri. Bahan baku gitu misalnya? Bahan baku. Gitu. Jadi itu tidak diwajibkan untuk memperoleh. Jadi hanya untuk yang diperdagangkan? Untuk barang-barang yang diperdagangkan. Sementara disimpan. Terus pentingnya buat pemilik gudang ini apa sih Pak kalau punya TDG? Penting sekali ya, karena di TDG ini kita pelaku usaha akan aman. Jadi ketika mereka mungkin menyimpan barang yang tidak sesuai atau barang-barang yang memang dilarang oleh pemerintah, mereka ketika atau barang-barang yang berbahaya ketika punya TDG mereka legal gitu, menyimpannya. Gitu. Asalkan di dalam TDG-nya memuat barang apa yang disimpan, walaupun itu bahan kan ada jenis bahan yang sebetulnya bahan itu berbahaya gitu. Nah itu boleh disimpan dalam gudang itu asalkan di TDG-nya tercantum bahan itu ada listnya. Ada gitu, listnya. Gitu. Contoh itu bahannya seperti minuman beralkohol, itu kan bahan yang dilarang atau disimpan atau diedarkan dengan pengawasan. Nah itu mereka bisa menyimpan dengan legal kalau di dalam TDG terdaftar. Ada tertuang di dalam TDG. Jadi sebetulnya keamanan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barangnya itu dengan TDG. Lebih aman ya Pak ya. Karena memang yang disimpan ini benar-benar aman gitu. Iya, sesuai dengan yang ada di dalam TDG terdaftar itu. Di TDG ya. Itu kalau seandainya masyarakat pengen daftar nih Pak TDG itu startnya dari mana? Sekarang masyarakat lebih mudah ya untuk bisa mendapatkan TDG. Bisa melalui OSS, online single submission, langsung online. Di situ sesuai dengan KBLI-nya, terutama untuk perdagangan besar. Jadi kalau untuk perdagangan besar itu mereka bisa mengurus TDG melalui OSS, masuk ke menu PB-UMKU. Kemudian di situ ada beberapa persyaratan yang diisi untuk bisa dilakukan submit di OSS-nya. Misalnya Pak, dia punya retailnya ini kecil-kecil aja, cuma punya dia mungkin ada 10 butuhkan gudang gitu, itu harus terdaftar gitu. Kalau gudangnya terpisah dari gedung, terpisah dari retailnya, dia wajib TDG. Wajib TDG. Itu yang perlu disiapkan apa aja Pak? Kalau OSS kan langsung nih data penanggung jawab usahanya langsung itu terinput secara otomatis kalau dia sudah terdaftar mempunyai NIB. Kemudian di situ kita membuat semacam sket alamat dan koordinat. Kemudian foto dokumentasi gudang, kemudian juga ada lampiran teknis. Itu ada beberapa data teknis yang dibuat kemudian diupload ke sistem OSS. Kemudian ada satu itu yang opsional untuk persyaratannya. Sebetulnya itu sangat bagusnya dimasukkan adalah IMB. Karena di kami untuk
Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk memberikan TDG itu mempertimbangkan juga di peruntukan bangunan dan tata ruang. Disesuaikan. Disesuaikan. Jadi kalau ada gudang yang di luar dari tata ruang kita, bahwa itu kawasan perdagangan atau jasa, ya di luar itu ya kita otomatis kita tidak skip bisa, ya, kita skip itu tidak bisa tidak mendapatkan bisa TDG gitu. Pak, jadi seandainya dari masyarakat nih NIB dulu, NIB kemudian dulu, data teknis itu diproses setelah pendaftaran TDG atau sebelum kita mau daftar TDG nih Pak? Sebelum. Jadi kita siapkan data teknis siapkan dulu. Jadi data teknis gudangnya disiapkan dulu, nanti baru upload ke sistem OSS. Gitu data teknis gudangnya Pak. Ya, siap. Itu butuh berapa lama Pak? Kalau dari saat submit gitu. Dari saat submit, kalau untuk batas penerbitan gudang kan tidak ada batas waktu. Tergantung ya, kalau di kita sih untuk di Dinas Perdagangan itu untuk melakukan verifikasi tergantung antrian. Oh gitu. Jadi kami paling tidak untuk mendapatkan jadwal verifikasi itu ya, kalau antrian tidak banyak mungkin 1 minggu atau 2 minggu sudah bisa kita verifikasi. Asalkan di lokasi gudangnya itu sudah ada yang bertanggung jawab terhadap pengolahan gudangnya. Jadi setelah submit, kemudian diverifikasi, kunjungan ke lapangan gitu Pak? Oh gitu. Karena banyak yang mengurus gudang ini dari perusahaan pusatnya. Jadi terkadang di gudang yang di sini nggak tahu nih siapa yang memasukkan submitnya. Daftaran untuk kunjungan ini ada apa ini gitu. Ada apa? Terkadang mereka kaget juga kan, kalau ada peninjauan seperti ini. Gitu. Biasanya Pak, biar masyarakat tuh siap-siap nih, gudang dia tuh yang tersyaratkan itu seperti apa sih, biar pada saat tim datang itu nggak baik. Kalau gitu, untuk supaya tim datang itu udah siap. Kalau kita kan yang penting mereka ada IMB-nya. IMB dulu diperiksa. Diperiksa dari IMB-nya. Kemudian yang paling penting adalah yang mengajukan ini adalah pemilik gudang. Bukan penyewa gudang. Ada tuh Pak yang penyewa yang mengajukan. Ada penyewa, banyak yang mengajukan. Jadi penyewa yang punya gudangnya sendiri. Walaupun gudang itu disewakan ke orang lain. Jadi yang wajib mendaftarkan gudangnya adalah pemilik, itu syarat utamanya. Pemilik. Jadi kalau bukan pemilik, kami otomatis nolak permohonan. Oke, siap. Pokoknya pemiliknya. Misal gini Pak, ada nggak case yang ternyata ini sebenarnya peruntukannya bukan gudang, tapi mau dipakai orang buat gudang? Ada, banyak. Bisa. Dan itu tetap pemiliknya yang harus mengajukan? Iya, tetap pemiliknya. Gitu. Makanya kita lihat di IMB atau PBG-nya, itu apakah memang peruntukannya untuk gudang atau tidak. Gitu. Tapi kalau pemiliknya pun, misalnya pemilik nih, ternyata IMB-nya atau peruntukan bangunannya bukan untuk gudang, ini juga kita mempertimbangkan untuk penolakan. Gitu. Jadi emang dari awal dibangun itu memang buat gudang ya? Dibangun memang untuk gudang, tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain ya Pak. Artinya bangunan misal mall yang nggak kepake kita jadikan gudang itu nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh. Peruntukannya beda. Apalagi ya. Mallnya di kawasan apa dulu juga. Iya benar-benar. Itu ada biayanya nggak sih Pak yang harus dikeluarkan? Kalau untuk penurusan TDG tidak ada biaya, semuanya gratis, apalagi sekarang prosesnya melalui OSS. Jadi ada pungutan biaya. Jadi langsung online dan gratis ya. Itu dia udah dapat TDG nih Pak. Kemudian ada aturan yang mengikat nggak sih, harus seperti apa gitu? Ada. Kalau udah TDG untuk apalagi untuk barang pokok dan penting itu wajib melakukan pelaporan. Setiap berapa bulan? Setiap bulan. Setiap bulan ya. Jadi direkapitulasi mungkin bisa setiap 3 bulan pun bisa sebetulnya. Itu yang dilaporkan apa sih Pak? Barangnya. Keluar masuknya berapa? Jadi apalagi untuk yang bahan pokok dan penting itu kan kita sebagai data untuk mengetahui stok barang penting yang ada di Kota Samarinda. Maaf Pak, penting ini bahan pokok penting itu kayak seperti bahan pokok, beras, minyak. Sudah pokok di penting, sekarang ada tambahan pentingnya sekarang ya Pak. Sekarang banyak ya. Kalau dulu kan bahan pokok aja ya, sekarang ada tambahan bahan penting. Pokok dan penting gitu. Karena ini yang bisa langka soalnya nih Pak. Ini yang bahaya soalnya. Kalau itu langka gitu. Harus penting. Itu Pak, ada sanksi nggak sih Pak seandainya orang nih, saya pakai gudang aja nih, cuma nggak punya TDG, apa sanksi? Sebetulnya ada sanksinya. Kalau sekarang kan pencabutan izin, kita bisa mengusulkan pencabutan izin usahanya. Izin usaha. Ya. Jadi kan kalau memang dia tidak mengurus TDG-nya, kita menganggapnya sebetulnya barang yang disimpannya itu ilegal. Ilegal.
Jadi sebaiknya lah kalau memang supaya aman, setiap pemilik gudang itu harus memiliki TDG. Atau ada ukuran khusus nggak sih Pak? Saya back lagi nih. Yang namanya gudang tuh yang seperti apa? Ukuran kah? Kalau apa memang bentuknya? Golongan. Ada klasifikasinya? Ada klasifikasinya, gudangnya ada golongannya. Jadi ada golongan 100, di start dari 100 meter persegi. 100 meter berarti 10 kali 10 lah kan? Ya, 10 kali 10. Minimal udah itu. Minimal. Itu masuk golongan A. Kemudian seterusnya sampai ada yang 400, ada yang sampai 1000 ke atas, ada 1200. Kemudian ada juga golongan yang terbuka atau silo. Itu harus dilaporkan TDG juga, Pak? Harus didaftarkan sebetulnya. Silo itu terbuka? Silo itu semacam tangki. Oh. Jadi sebetulnya kalau seperti para pemilik agen untuk bahan bakar minyak, kan mereka punya silo untuk penyimpanan yang resmi ya. Itu di luar ya, Pak? Ya, mempunyai TDG itu seharusnya. Karena itu termasuk dalam kegiatan penyimpanan. Itu karena kalau kita perhatikan sebagian di sekitar pasar tuh Pak, biasanya orang ruko gudang tuh biasanya. Nah, sebetulnya itu sebenarnya nggak boleh tuh Pak ya? Kalau dia gudang, kemudian dia di situ juga melakukan penjualan retail, itu boleh. Tidak perlu TDG. Jadi kalau tidak dipakai retail misalnya? Kalau tidak dipakai retail, tidak boleh. Gudang sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau gudang kan terdaftar punya TDG dan berada memang di kawasan khusus untuk gudang. Ya, soalnya kadang kita ketemu tuh Pak di sekitar pasar gitu, ada ruko deret kosong, gudang. Iya, itu nggak boleh tuh Pak ya. Boleh, karena dari awal harus membangun gudang untuk gudang gitu ya. Dan untuk ruko itu untuk berjualan retail sebetulnya. Ada nggak sih Pak pengawasan tuh dari perdagangan untuk gudang-gudang di Samarinda nih? Ada pengawasan. Kita sekarang ini lagi berjalan pengawasan dengan sekaligus untuk pemetaan gudang. Jadi kami sedang melakukan survei pemetaan atau pengambilan data sekaligus pengawasan sebaran gudang di Samarinda. Sekarang fokusnya masih yang di Sutami dan yang di Suryanata, karena terutama yang di Suryanata itu ada beberapa bangunan yang sebetulnya bukan peruntukan gudang. Oh, dipakai gudang. Dipakai gudang. Jadi kami sekarang melakukan verifikasi ke situ dengan kegiatan pemetaan dan pengawasannya. Boleh nggak sih Pak kita bikin gudang di luar kawasan gudang gitu? Selama IMB atau PDG-nya itu sesuai peruntukannya, bisa keluar. Boleh ya? Boleh. Jadi itu kan di tim atau OPD yang lain lagi nih, di situ boleh nggak membangun untuk gudang. Kalau nggak salah kan kalau dulu kan di tata ruangnya kawasan pergudangan khusus nih. Kalau sekarang kan tidak. Boleh saja. Ada namanya kawasan perdagangan dan jasa. Jadi kalau nggak salah itu masih boleh. Boleh di sekitar situ. Boleh di sekitar situ. Kalau di Samarinda ini Pak, buat share informasi aja, itu yang kawasan gudang di mana aja? Biar orang tuh nggak bangun, saya masuk situ aja gitu. Kalau khusus pergudangan masih di Sutami dan Jalan Teguh Umar dan sekitarnya itu. Teguh Umar itu. Kemudian ada yang baru yang dikelola oleh swasta. Kalau Sutami kan dikembangkan oleh pemerintah dulu ya. Iya. Sekarang ini ada swasta nih. Ada yang ngelola swasta. Yang di Jalan Suryanata. Kebetulan memang di situ ada yang sudah ada berubah jadi berfungsi untuk gudang. Fungsi gudang. Itu Pak, semua sekarang udah digital dong Pak, lewat OSS gitu ya? Iya, betul. Gimana caranya untuk, kan banyak nih Pak, toko-toko itu sebenarnya mereka nggak punya gudang nih, gimana bentuk sosialisasinya nih Pak? Jadi kami kemarin tahun lalu sudah memohon dengan Pak Wali untuk membuat surat edaran bagaimana bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki gudang itu wajib untuk memiliki TDG, dan itu sudah kami sebar ke beberapa pelaku usaha, dan alhamdulillah sekarang ini sudah semakin meningkat kegiatan usaha pergudangan yang mengurus TDG. Sebenarnya kami saat ini kewalahan juga. Karena tim kami yang melakukan verifikasi itu cuma bertiga kami, dan ini yang antrian sekarang udah sampai 48. Artinya animonya positif sebenarnya Pak. Setelah kami melakukan sosialisasi melalui surat edaran itu meningkat ini untuk kesadaran untuk pengurusan TDG-nya. Kalau seandainya nih Pak, masyarakat tuh masih bingung nih
Gimana ngurus TDG-nya itu konsultasinya kemana nih Pak? Boleh ke Dinas Perdagangan, itu di bidang perdagangan dalam negeri. Bidang perdagangan dalam negeri. Di Subkon Bina Usaha Perdagangan. Di situ kita siap melayani untuk masyarakat berkonsultasi. Banyak masyarakat sekarang tiap hari itu yang datang konsultasi dalam TDG. Di Jalan Juanda itu Pak? Jalan Juanda ya. Kalau seandainya ke MPP bisa kan Pak? Boleh, di sini juga ada. Ada tenannya ya? Tenan kita. Kemudian kalau di sini tidak dapatkan informasi yang cukup, boleh kita diteruskan ke dinas. Luar biasa Pak. Memang perdagangan ini mendukung ekonomi di kita sih Pak ya? Betul sekali. Karena gini, rata-rata kan TDG ini pelaku usaha sebagai distributor ya, pelanggan besar. Kalau mereka ini tidak terdaftar, yang susah kita juga nih, karena kita nggak bisa kontrol stok barang, mereka ada apa enggak gitu. Apakah ada penyelewengan di dalam distribusi barang? Nah itu kan yang penimbunan kali ya. Siap. Karena juga TDG penting nih. Kemarin juga kami dapat tembusan masalah pengaduan. Ada di perumahan salah satu perumahan di Sempaja itu yang memfungsikan rumahnya sebagai gudang. Nah kebanyakan gitu ini Pak ya. mengganggu masyarakat sekitar. Lingkungan gitu, situ ya Pak. Karena bongkar muatnya kan menggunakan truk besar. Ya. Nah itu yang jadi pertimbangan kami kenapa selama ini TDG itu hanya kami berikan kepada gudang-gudang memang di kawasan khusus, tidak mengganggu masyarakat. Kalau masyarakat pengen ngadu nih Pak, ini ada gudang nih ilegal kayaknya gitu misal. Kalau mengadu kan untuk sistem untuk bangunannya ya, untuk bangunannya kan melalui OPD lain. Boleh. Kalau nanti fungsinya tadi Pak, biasanya bisa langsung ke Dinas Perdagangan dan bisa mengklarifikasi benar nggak di situ ada fungsi bangunan sebagai gudang atau terdaftar tidak gudangnya. Nah, itu bisa dicek di kami. Siap. Luar biasa nih Pak. Jadi sebenarnya sekarang daftar udah gampang Pak ya di OSS, merupakan PB-Umku dari OSS usaha tadi ya. Kalau masih kurang jelas juga bisa datang langsung ke Dinas Perdagangan dalam negeri ya Pak. Iya betul. Di bidang perdagangan dalam negeri. Ada statement penutup nggak nih Pak? Yang mau disampaikan? Statementnya ya kepada pelaku usaha mungkin lebih meningkatkan kesadarannya dalam mengurus perizinan atau legalitas kegiatan usahanya, terutama untuk yang perdagangan besar. Itu kalau mau memiliki gudang ya wajib untuk mempunyai TDG. Selain itu, kalaupun dia bukan sebagai pedagang besar, tapi dia mempunyai gudang sebagai pemilik gudang, tapi tidak mengelola gudang, dia juga wajib. Justru ini yang wajib gitu. Dia yang harus mendaftar ya Pak. Dan sekarang kemungkinan ya kami sedang dalam tahap finalisasi nih. Prosesnya sudah kami kembangkan mulai sistem informasi. Jadi dan nanti gudang-gudang yang sudah punya gudang itu bisa dicek gitu, semuanya. Ini sudah kita buka untuk datanya nanti. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sudah datang di O-Public. Sama-sama. Mudah-mudahan kerja untuk pendataan TDG-nya lebih cepat gitu ya, biar sistem informasinya bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Oke, mungkin gitu saja obrolan kita dengan Pak Muhammad Sofyan Hartedi. Beliau merupakan analis perdagangan di Dinas Perdagangan yang membahas tentang tanda daftar gudang. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe biar tidak ketinggalan informasi tentang pelayanan publik di Kota Samarinda. Jangan lupa juga like, komen, dan share biar informasi tentang pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda bisa meluas kemana saja. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju.